Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, bertemu lagi di YouTube BBM Channel. Belajar bersama menyenangkan. Apa kabar hari ini anak-anak soleh dan soleha? Dimanapun kalian berada, Ibu berharap kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 3. Namun sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Anak-anak soleh dan soleha, sebelum pembelajaran dimulai, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kesempatan kali ini adalah 1. Siswa mampu menjelaskan fungsi sifat bunyi terkait telinga sebagai alat pendengaran dengan lengkap. 2. Siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. 3. Siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kesempatan kali ini. Ibu yakin kalian semua bisa mencapainya dengan baik. Anak-anak soleh dan soleha, masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengar? Ayo kita mengingatnya kembali dengan mengisi diagram berikut ini. Dan ini merupakan tugas ke-1 kalian. Nah, anak-anak soleh dan soleha, untuk mempermudah kalian mengerjakan tugas ke-1 ini, kalian simak video dengan link berikut ini. Linknya ada di deskripsi video ini ya. Judulnya bagian-bagian fungsi, cara kerja, dan cara merawat telinga. Tema 1, subtema 2, kelas 4. Insya Allah, dengan kalian menyimak video tersebut, kalian bisa mengerjakan tugas ke-1-nya dengan baik. Nah, anak-anak, kalian kerjakan tugas ke-1-nya di buku tulis kalian ya. Nanti kalau sudah selesai, kalian fotokan dan fotonya kirim ke ibu guru ya. Ayo anak-anak soleh dan soleha, selamat mengerjakan tugas ke-1 dan selalu semangat. Anak-anak, telinga sangat penting bagi kita. Dengan telinga, kita dapat mendengar bunyi-bunyian. Kalian sudah melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Kalian bisa mendengar alat musik tradisional karena telingamu berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, rawatlah telingamu dengan baik. Nah, sekarang kalian akan melakukan percobaan tentang sumber bunyi seperti pembelajaran sebelumnya. Namun, kali ini kalian harus mencari alat sendiri dan mencoba membunyikannya. Kalian bisa mencari berbagai peralatan seperti kertas, kayu, dan sebagainya. Lakukanlah permainan bunyi bersama dengan keluargamu. Apakah bisa menebak sumber bunyi yang dibunyikan keluargamu? Cara melakukan percobaannya yaitu 1. Ambillah berbagai macam benda. 2. Kalian dengan beberapa anggota keluarga kalian bersembunyi di tempat berbeda sambil memegang benda. Yang ketiga, bunyikan benda secara bergantian. Minta keluargamu menebak siapa pemegang benda. Yang keempat,
Tebak sumber bunyi benda dengan keluargamu secara bergantian. Ayo anak-anak soleh dan soleha, kalian coba lakukan percobaan ini ya dengan keluarga kalian di rumah. Anak-anak, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sumber bunyi adalah benda atau alat yang dapat menghasilkan gelombang bunyi, termasuk alat musik yang bernada maupun yang tak bernada. Sumber bunyi dapat dibedakan ke dalam beberapa macam. Di antaranya adalah satu, harmonika. Salah satu alat musik tiup yang menjadi sumber bunyi adalah harmonika. Untuk menghasilkan gelombang bunyi melalui alat musik ini, kita harus meniup atau menghisap lubang yang terdapat pada bagian tepinya. Nomor 2, gendang. Sumber bunyi yang dapat menghasilkan gelombang bunyi dengan cara dipukul adalah gendang. Alat musik yang berasal dari Jawa ini berfungsi untuk mengatur irama. Saat Anda memukul gendang menggunakan tangan, maka akan dihasilkan energi bunyi. Yang ketiga, gitar. Sumber bunyi berikutnya adalah gitar. Alat musik ini memanfaatkan partikel udara sebagai media pelantara untuk merambatkan getarannya. Sumber bunyi gitar berasal dari dawai yang akan menghasilkan bunyi ketika dipetik. Yang keempat, biola. Pada biola terdapat dawai yang berfungsi sebagai sumber bunyi. Dawai ini akan menghasilkan gelombang bunyi ketika Anda menggeseknya. Gesekan tersebut akan menggetarkan partikel udara, kemudian merambat sebagai gelombang mekanik dengan perantara udara. Yang kelima, seruling. Sumber bunyi yang menghasilkan bunyi dengan cara ditiup adalah seruling. Alat musik ini biasanya terbuat dari kayu atau bambu, tapi saat ini tidak sedikit seruling yang terbuat dari bahan perak, campuran emas dan perak ataupun emas saja. Yang keenam, piano. Salah satu alat musik bernada yang merupakan sumber bunyi adalah piano. Jika Anda menekan tuts yang terdapat pada alat musik tersebut, maka akan dihasilkan gelombang bunyi. Yang ketujuh, rebana. Sumber bunyi berikutnya adalah rebana. Alat musik ini akan menghasilkan bunyi jika Anda memukulnya. Nah, itulah anak-anak contoh-contoh dari sumber bunyi. Anak-anak soleh dan soleha, di pembelajaran sebelumnya kamu sudah membaca cerita tentang tong sampah gotong royong. Bacalah sekali lagi cerita tersebut ya. Ayo anak-anak soleh dan soleha, sekarang kita baca bersama-sama cerita yang berjudul Tong Sampah Gotong Royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain mengayam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoles cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambah lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu.
Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Nah, anak-anak, sekarang tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram-diagram berikut ya. Dan ini merupakan tugas kedua kalian. Kalian kerjakan tugasnya di buku tulis kalian ya. Kalau sudah selesai, kalian fotokan dan fotonya kirim ke ibu. Ayo anak-anak Sada Soleha, selamat mengerjakan tugas kedua dan tetap semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Sebelum Ibu akhiri, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.